Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada siang hari ini kami bisa diberi Tuhan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, berikan kami hikmat pengertian yang daripada Tuhan, sehingga setiap firman yang kami renungkan bisa kami terapkan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Judul perikopnya yaitu minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Saudara, di ayat ini menceritakan tentang mujizat yang dialami seorang janda nabi. Waktu itu janda nabi ini di ayat yang pertama mengisahkan bahwa ternyata suaminya seorang nabi meninggal, dan suaminya ini satu grup pelayanan dengan Nabi Elisa. Jadi dapat dikatakan bahwa suami dari perempuan ini adalah seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang nabi. Setelah suaminya meninggal, ternyata suaminya itu mewariskan hutang, saudara. Dan ketika suaminya meninggal, maka hutang itu masih ada dan istrinya harus membayar. Nah, ada persoalan di dalam rumah tangga seorang janda nabi ini. Waktu itu dia tidak punya uang, kemudian dia ditagih hutangnya oleh penagih-penagih hutang. Kalau hutangnya tidak bisa dibayar, maka anaknya, 2 orang anaknya ini akan diambil menjadi budaknya. Janda ini akan kehilangan kedua anaknya. Ini masalah yang besar di dalam kehidupan janda nabi ini. Tetapi ada hal yang sangat menarik sekali, bahwa kalau kita baca dari ayat pertama sampai selesai, ayat ini menceritakan bagaimana Tuhan mencukupkan kebutuhan ekonomi dari janda nabi ini yang terbelit dengan hutang. Nah, apa yang menjadi kunci, saudara, sehingga Tuhan memberikan mujizat kepada janda nabi ini, sehingga masalah janda nabi ini yang terbelit dengan hutang, mengalami kekurangan dalam finansial, itu tercukupkan melalui mujizat Tuhan. Nah, kita akan belajar pada hari ini sehingga kita bisa terbebas dari setiap belenggu-belenggu masalah yang kita alami, baik itu keuangan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, dan masalah-masalah yang lain yang kita alami di bidang kita masing-masing. Nah, ketika istri janda nabi ini mengalami masalah ketika dia tidak punya uang dan dia harus membayar hutang suaminya, dia melakukan sebuah tindakan iman. Ketika dia ditagih hutang, dia nggak punya uang, dia menemui Nabi Elisa, dia menemui seorang nabi. Dalam perjanjian lama, nabi adalah perwakilan Tuhan. Jadi kalau mau minta petunjuk Tuhan, biasanya seseorang harus menemui nabi-nabi Tuhan. Dan janda nabi ini yang miskin, yang terbelit hutang, mengalami masalah, dia datang kepada Nabi Elisa. Dia datang kepada perwakilan Tuhan, meminta petunjuk Tuhan. Nah, menarik sekali, saudara. Padahal waktu itu kalau kita renungkan, janda nabi ini berhak kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena suaminya sudah full time melayani, tapi suaminya dan dia dan juga anak-anaknya masih mengalami ekonomi yang kurang di bawah rata-rata, sampai punya hutang. Secara manusia, janda nabi ini berhak kecewa sama Tuhan dan berhak untuk tidak cari Tuhan ketika dia mengalami masalah, karena suaminya dan dia dan juga anak-anaknya sudah setia mengikut Tuhan, sudah setia melayani Tuhan, tetapi masih mengalami kekurangan dan terbelit hutang sampai suaminya meninggal. Tetapi janda nabi ini gak kecewa sama Tuhan. Tetapi ketika dia mengalami masalah, dia
terlilit hutang, dia mengalami masalah ekonomi, dia menemui Nabi Elisa, dia meminta petunjuk Tuhan. Nah, ini langkah pertama yang penting di dalam hidup kita. Saya mau berkata, dari peristiwa ini mari kita meneladani satu hal, yaitu jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Meskipun kita setia mengikut Tuhan, tetapi kita mengalami berbagai macam hal-hal yang tidak mengenakan. Secara ekonomi kita masih kurang, secara karir kita masih kurang, secara pekerjaan kita belum bagus. Seperti yang dialami oleh janda nabi ini dan rumah tangganya. Mereka keluarga yang setia mengikut Tuhan, tetapi mereka masih terbelit hutang. Tetapi ketika janda nabi ini mengalami masalah, dia tetap datang kepada Tuhan. Dia tidak kecewa dengan Tuhan. Dia minta bantuan Nabi Elisa yang mewakili Tuhan. Dia mengadukan halnya. Perhatikan, dia mengadukan halnya, dia menceritakan permasalahannya kepada Nabi Elisa, kepada Tuhan. Dia tidak mengalami kekecewaan. Dan ketika janda nabi ini tidak mengalami kekecewaan kepada Tuhan, meskipun dia setia mengikut Tuhan, tetapi dia mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Dan di ayat-ayat selanjutnya Tuhan memberikan mujizat. Buli-buli dipenuhi dengan minyak yang sangat banyak, sehingga melalui minyak-minyak itu janda nabi ini bisa menjual minyak tersebut dan hidup dari lebihnya, dan hutangnya lunas terbayar. Ada mujizat di situ. Nah, saya mau berkata kepada saudara, jangan pernah kecewa sama Tuhan, karena ketika kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, kita tetap cari Tuhan, kita tetap percaya sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan mujizat di dalam hidup kita. Ketika Ayub mengalami masalah, anaknya meninggal, bisnisnya habis, dirampok orang, dia kena penyakit, tidak ada satu kata pun kekecewaan terhadap Tuhan yang keluar dari mulutnya, melainkan dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sehingga di pasal-pasal 42 Ayub diberi mujizat oleh Tuhan, dipulihkan hidupnya. Mari kita tetap beriman dan berkata kepada Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Meskipun aku sakit, meskipun saat ini keuangan kita tidak mencukupi, meskipun saat ini pekerjaan kita jauh di luar ekspektasi kita, karir kita di luar ekspektasi kita, tapi mari tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Karena ketika kita percaya bahwa Tuhan itu baik, kita tidak kecewa dengan Tuhan. Tuhan akan berikan mujizat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur. Firman-Mu sudah kami dengar, dan ajari kami untuk tidak kecewa dengan Tuhan apapun yang terjadi di dalam hidup kami, melainkan kami terus percaya kepada Tuhan bahwa pertolongan-Mu akan selalu datang tepat pada waktunya. Ajari kami untuk setia dan berkata dalam segala hal, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.